Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatun Nikmah dari Rombel 5B dengan NIM 14014183352 akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling. Namun kali ini saya akan fokus kepada beberapa kesalahpahaman tentang bimbingan konseling di sekolah. Secara formal, keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah sudah dimulai sejak diberlakukannya kurikulum 1975, sehingga eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah tidak diragukan lagi. Namun, gaung pelaksanaan bimbingan dan konseling hingga kini masih banyak ditemui beberapa kesalahpahaman. Bila dianalisis akan diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah di samping kurang profesional konselor atau guru pembimbing, juga bisa disebabkan adanya miskonsepsi tentang bimbingan dan konseling oleh guru bidang studi, kepala sekolah, maupun staf sekolah lainnya. Prayitno pada tahun 2015 mengemukakan beberapa kesalahan bimbingan dan konseling yang sering dijumpai di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling hanya bagi para siswa yang bermasalah. Pendapat ini memberi kesan bahwa layanan bimbingan dan konseling hanya ditujukan kepada siswa yang memiliki masalah saja. Siswa yang nakal, melanggar tata tertib, suka membolos, bahkan terlambat membayar SPP. Padahal pada dasarnya pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada setiap siswa di sekolah, baik yang sudah memiliki permasalahan maupun yang belum memiliki permasalahan. Yang kedua, ada bimbingan dan konseling semata-mata sebagai pemberian nasihat. Bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan yang berupa nasihat. Pemberian nasihat hanyalah merupakan salah satu atau sebagian kecil pilihannya sendiri dan memutuskan sendiri apa yang akan dikerjakannya. Yang ketiga, ada bimbingan dan konseling melayani orang yang sakit dan kurang normal. Kesan ini sering muncul di kalangan siswa, bahwa bila ada siswa yang datang kepada konselor, dia akan diberi cap sebagai anak yang sakit atau sebagai anak yang abnormal. Kesan ini muncul mungkin karena konselor dalam membantu siswa kurang profesional. Untuk itu, maka konselor harus memberikan sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab konselor. Tentang program kerja layanan bimbingan dan konseling, terutama program layanan bimbingan dan konseling yang berisi tentang rencana kerja bagi siswa di sekolah. Keempat, konselor dianggap sebagai polisi sekolah. Masih banyak anggapan bahwa konselor adalah orang yang bertindak sebagai polisi sekolah, yaitu orang yang harus menjaga tata tertib sekolah, disiplin, dan keamanan sekolah. Kesan ini muncul karena sering diketahui bahwa barang siapa yang melanggar tata tertib sekolah harus berurusan dengan konselor. Sampai saat ini masih ada konselor yang merangkap sebagai penegak disiplin, bertugas memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Untuk itu, maka sebaiknya petugas kedisiplinan di sekolah bukan dirangkap oleh konselor, tetapi oleh personel lain yang bertanggung jawab langsung terhadap tata tertib. Yang kelima, konselor yang harus aktif, sedangkan klien pasif. Hal yang sebenarnya bukanlah yang demikian karena proses bimbingan adalah proses sistematis, yang artinya konselor bertugas memberikan beberapa alternatif jalan keluar dan biarkanlah klien yang akan memilih dan menentukan cara pemecahan permasalahannya. Yang keenam, adanya anggapan bahwa layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Pandangan seperti ini muncul karena adanya anggapan bahwa pekerjaan bimbingan dan konseling sekedar memberikan nasihat saja. Padahal layanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan yang profesional, sehingga hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan khusus, yaitu lulusan dari jurusan bimbingan dan konseling. Ketujuh,
menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Dalam bimbingan dan konseling, proses pemecahan masalah bukanlah seperti resep dalam bidang medis. Pemecahan masalah dalam bidang bimbingan dan konseling harus memperhatikan individu yang dibimbing, sehingga harus dikaji secara mendalam, walaupun masalah klien tampak sama. 8. Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah insidental. Memang sering terjadi pelayanan bimbingan dan konseling bertitik tolak dari masalah yang sedang dirasakan klien, sekarang yang sifatnya dadakan atau tiba-tiba. Namun pada hakikatnya, pelayanan itu sendiri menjangkau dimensi waktu yang lebih luas, yaitu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Di samping itu, konselor tidak seyogyanya menunggu saja klien yang datang dan mengemukakan masalahnya. Untuk keperluan itu, guru bimbingan dan konseling harus terus-menerus memasyarakatkan dan membangun suasana bimbingan dan konseling. 9. Guru bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak akan bisa berjalan efektif dan mencapai tujuan secara maksimal tanpa adanya peran serta semua komponen di sekolah, yaitu guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah, bahkan staf di sekolah. 10. Menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat. Disadari bahwa semua pihak menghendaki agar masalah yang dihadapi oleh klien segera mungkin dapat diatasi. Hasilnya pun hendaknya dapat dilihat dengan segera. Namun, harapan itu pun seringkali tidak terkabul. Pengubahan pandangan ataupun sikap ataupun perilaku sekalipun harus melalui suatu proses yang mungkin bisa berlangsung. Oleh karena itu, dalam hal ini, bagi orang-orang yang menginginkan hasil segera tampak akan menjadi kecewa, dan kekecewaan itu justru akan mementahkan usaha-usaha pengubahan pandangan, sikap, dan perilaku yang diinginkan. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah sama-sama bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai tingkat perkembangan seoptimal mungkin. Namun, kedua istilah ini memiliki perbedaan bila ditinjau dari ruang lingkup, masalah, tujuan, layanan, fungsi, peranan, dan petugas. Sekian video dari saya. Apabila ada salah dalam perkataan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.